Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu My Channel. Nah, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Terima kasih. Dan pada video ini Cikgu akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat yang kedua. Mari kita mengingat kembali ya bahwa diskriminan sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 kali A dikali C. Ingat kan? Oke, silahkan kalian perhatikan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut ini. Di sini ada 6 sifat. Yang pertama, jika A lebih dari 0 atau A-nya bernilai positif, sudah Cikgu jelaskan di video sebelumnya bahwa kurvanya akan terbuka ke atas. Dan D kurang dari 0 atau D-nya bernilai negatif, maka dia tidak akan menyinggung atau memotong sumbu X, atau kurvanya akan berada di atas sumbu X. Sifat yang kedua, A lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas, dan jika D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik saja. Nah, di sini. Sifat yang ketiga, jika D lebih besar dari 0 dan karena di sini A-nya positif, dia tetap terbuka ke atas dan memotong di dua titik. Titik pertama di sini, titik kedua di sini. Selanjutnya, sifat keempat, dia akan terbuka ke bawah jika A-nya kurang dari 0 atau negatif. Juga negatif, ini juga negatif. A-nya kurang dari 0 ya. Di sini D kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya akan berada di bawah sumbu X, dia tidak menyinggung. Nah, di sini dia menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau ini dia lebih dari 0, maka dia memotong di satu titik, di titik kedua. Berarti di dua titik ya memotongnya untuk sifat yang ke-6. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri itu apa ya? Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi menjadi dua bagian yang sama atau simetris, yaitu dengan persamaan kita lambangkan sumbu simetri sebagai XP sama dengan negatif B dibagi 2A. Untuk nilai optimumnya pada fungsi kuadrat disimbolkan dengan YP, itu kita bisa mencarinya dengan cara D dibagi dengan negatif 4A. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk titik puncak grafik fungsi kuadrat memiliki koordinat XP, YP. Jadi XP-nya itu sumbu simetri, yang di belakangnya itu nilai optimum atau YP-nya. Nah, sebagai contoh nih, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah kurva ya. Ada sebuah kurva dengan persamaannya itu Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di sini A-nya bernilai positif, makanya kurvanya dia terbuka ke atas. Nah, untuk menentukan dia memotong sumbu X-nya di mana, kita cari dulu nilainya dan menentukan nilainya berapa. Nah, untuk XP-nya tadi sudah Cikgu jelaskan ya, nilainya min B per 2A. Kemudian untuk di sini kebetulan memotong di X dan X2. Berarti ini nilai D-nya pasti positif kalau dia memotong di dua titik. Nah, untuk ini titik puncaknya XP, YP, kemudian dia simetris, membagi kurva menjadi dua sama besar. Nah, ini contohnya ya. Gambarlah sketsa dari grafik Y sama dengan Fx, dengan Fx itu persamaannya 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 9. Nah, kira-kira bagaimana ya kita mengerjakannya?
Nah, langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama kita tulis dulu persamaannya dan menentukan mana nilai A, mana nilai B, kemudian nilai C. Kalian bisa lihat sendiri nilai A, B, C-nya seperti itu. A-nya 4, B-nya negatif 12, dan C-nya 9. Nah, setelah itu kita coba cari karakteristiknya. Kita lihat karakteristik yang pertama, di sini A-nya positif 4, maka grafiknya YFX itu pasti akan terbuka ke atas. Kemudian karakteristiknya yang kedua, kita cari nilai D-nya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, masukkan nilai-nilainya sehingga nanti diperoleh di sini negatif 12 pangkat 2 itu kan 144, kemudian dikurangi 4 dikali 4 dikali 9 dapat 144 juga. Nah, 144 dikurangi 144, dia hasilnya adalah 0 ya. Nah, sesuai dengan sifat grafik fungsi, jika D-nya 0, maka dia akan memotong sumbu X hanya di satu titik. Nah, ini masuk ke sifat yang kedua ya. Kemudian karakteristiknya ketiga, kita harus menentukan titik-titik potongnya. Kita misalkan yang pertama, Y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh seperti itu. Kemudian kita cari akar-akarnya dulu. Kita cari nilai X1 dan X2. Nah, seperti itu ya jadinya ya. 4x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 9, itu akar-akarnya adalah 2x dikurangi 3 dikalikan 2x kurangi 3. Sehingga diperoleh nilai x-nya adalah x yang pertama atau x1 itu 1/2 atau 1/2, dan X yang kedua itu juga sama 1/2. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 1/2,0 dan 1/2,6. Nah, itu untuk titik potong sumbu X-nya ya. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh nilai Y-nya 9. Maka titik potongnya adalah 0,9. Yang terakhir, menentukan sumbu simetri dan titik puncak XP, YP. Nah, yang pertama XP-nya dulu. XP itu sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, dimasukkan nilainya sehingga diperoleh XP-nya adalah 1/2. Untuk YP-nya itu sama dengan D per negatif 4A. D-nya tadi sudah diperoleh, nilai D-nya adalah 0. Sehingga 0 dibagi negatif 4 dikali 4 itu sama dengan 0. Jadi titik puncaknya adalah 1/2,0. Coba kita mulai gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Karena A-nya positif, dia kurvanya terbuka ke atas. Kemudian titik potongnya 1/2,0. Nah, di sini 1/2 berarti batangan antara 1 dan 2 di sini. Untuk X1 dan X2-nya kan sama. Jadi sama-sama di sini. Di sini ya. Jadi antara 1 dan 2 kan berarti 1/2. Ini untuk titik potong di X1 dan X2-nya. Kemudian karena D-nya 0, dia memotong di satu titik di sini. D-nya sama dengan 0. Nah, dia memotong di sini. Kemudian nah di sini ya, Y tadi titik potong di Y-nya itu di 0,9, X-nya 0, Y-nya 9. Nah, di sini dia memotongnya di sini untuk Y. Dan untuk titik puncaknya di sini 1/2,0, X-nya 1/2, Y-nya 0. Jadi untuk titik puncak dan titik potnya X1, X2-nya dia di tempat yang sama untuk persamaan ini. Nah, mulai cukup paham kan? Dengan
contoh menggambar sketsa grafik sebagai bahan latihan dan penilaian kalian. Silahkan kalian sediakan buku tugas kalian, kemudian kalian catat soal berikut ini. Buatlah sketsa untuk persamaan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Silahkan kerjakan di buku tugas, kemudian nanti difotokan. Setelah itu kirim ke e-learning ya. Sudah cukup jelas kan? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.